Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi al-fadail wal karamat. Semoga di pagi yang berbahagia ini teman-teman semua masih disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dan yang terpenting lagi diperdalam dahaga keingintahuannya dalam rangka thalibul ilmi. Langsung aja teman-teman ya, sesuai dengan info kampus, insya Allah hari ini pertemuan terakhir kita di semester ini. Jadi untuk dua makalah yang terakhir tentang komodifikasi agama dan fintech, GoPay, Shopee itu ya, ShopeePay, itu buat jadi makalah aja. Kemudian petugasnya yang punya tugas itu dikirimkan aja filenya ke email saya. Di pertemuan terakhir ini kita akan sama-sama melakukan overview terhadap mata kuliah kita. Karena sejatinya memang mata kuliah kita bukan membahas khilafahnya, bukan membahas apalagi kemarin cadarnya, bukan membahas hijabnya, tapi kita pengen ngebahas alat untuk membedah itu semuanya. Membahas makalah-makalah ini kan kita belajar bagaimana caranya takhrij hadis. Yang kedua bagaimana caranya ta'wilu mukhtalifil hadis, bagaimana yang mesti seorang pembelajar lakukan ketika dia menghadapi hadis-hadis yang bertentangan. Di pertemuan yang terakhir ini kita bakal sama-sama merangkum itu aja. Oke, di sini ada semacam bagan. Abaikan yang spidol merah ya. Ini kemarin tempo hari saya ngajar bahasa Arab cuma pakai permanen jadi nggak bisa hilang teman-teman, maaf. Nah ini bacaannya mana hijul muhadisin. Ada maudhu, ta'wilu, takhrijul hadis, ta'wilu mutawadifat, ta'wilu mukhtalafil hadis, sama naqlu aqwalil ulama, dan yang terakhir mulakhos. Pembagian ini saya dapat dari kitab Manahijul Muhadisin karangan Syekh Nuruddin Itter, ulama Syariah. Sebenarnya teman-teman semua udah menerapkan metode ini rata-rata. Karena yang pertama apa? Yang pertama judul. Kita kemarin ketika membahas hadis ahkam, setiap pemakalah udah menentukan judul. Yang kedua pemakalahnya walaupun belum semuanya sudah melakukan takhrij hadis. Jadi untuk yang poin kedua ini ya, takhrij hadis, karena memang Rasulullah SAW ketika membicarakan satu masalah nggak di satu waktu doang kan. Rasulullah hidup menjadi nabi 23 tahun. Atau ada yang menganggap kan bahwa sebelum di masa kenabian pun perbuatan dan perkataan Rasulullah itu sudah termasuk tauqifi, udah termasuk wahyu, udah termasuk sesuatu yang bisa dijadikan sumber hukum. Di 40 tahun Rasulullah hidup itu ya pokoknya di 23 tahun masa kenabian itu Rasulullah hidup kan pasti membicarakan problem banyak. Dan ketika problem itu dibicarakan nggak cuma di satu waktu doang. Makanya ketika kita pengen membahas satu hukum yang partikular, nggak mungkin kita cuma menukil satu hadis aja kemudian kita mamah, kita telan bulat-bulat yang itu doang gitu loh. Nah inilah pentingnya takhrijul hadis. Nggak serumit dulu ya. Dulu kan kita mesti punya kitab minimal kutubut tis'ah, minimal kutubut sitah lah kalau pengen hadis-hadis. Sekarang enggak. Teman-teman kalau nggak salah udah saya kasih tahu di kelas ada software namanya Kitab Hadis 9 di App Store. Itu luar biasa, bagus banget. Itu udah verified, udah ada lajnah pentasihnya. Sebulannya tuh 15.000, setahunnya kira-kira 100 ribuan. Jadi kalau kita pengen takhrij hadis sebenarnya cukup pakai aplikasi itu. Kalau memang kita mampu untuk beli buku fisiknya baru. Dengan proses takhrijul ahadis ini juga yang berserakan ya di buku-buku apa misalnya buku-buku nasihat, buku-buku motivasi, buku-buku zikir, kita keluarkan dari kata kharaja ke kitab induknya, kita kembalikan ke sumbernya, maka di sini bakal diketahui apakah hadis itu layak pakai atau tidak. Apakah hadis itu termuat dalam kitab-kitab yang otoritatif, Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan seterusnya, atau bahkan dia termuat dalam kitab-kitab hadis dhaif gitu ya, atau hadis palsu bahkan. Nah di sini diproses takhrij ini ketahuannya. Makanya ini nggak boleh dilewatin ketika kita pengen membahas satu hukum dengan pisau bedah hadis. Pertama takhrij hadisnya dulu pasti. Kalau Al-Quran kan gampang ya. Kalau misalnya para mufasir pengen mencari satu hukum tuh ketemu ayatnya beres,
Karena Al-Quran mutawatir, nggak diragukan lagi, nggak ada yang mendebatkan lagi kalau misalnya Al-Quran itu sahih, doif, apalagi maudhu, nggak mungkin. Tapi di hadis kita punya tambahan manhaj ini ya. Sebelum kita melakukan pembahasan, kita mesti cek sumbernya dulu, klarifikasi ke kitab induknya. Baik. Yang ketiga di sini ada ta'wil mutaradifat, yaitu kita mencoba mengembalikan atau kita coba interpretasikan kosakata yang termuat dalam hadis itu ke lidahnya orang Arab. Baik. Teman-teman barangkali pernah buka buku syarah hadis atau pernah buka buku fikih. Situ teman-teman bakal lihat kadang si penulisnya itu ketika menerjemahkan satu kata, dia bakal mengutip syair ya, syair Arab dulu gitu kan. Hatta orang Arab pun kadang kesulitan untuk memaknai makna satu kata yang luasnya luar biasa. Makanya apalagi kita kan, aksiomatisnya gitu kan, orang Arab pun hatta kesulitan untuk memahami kata-kata mereka sendiri dengan mengutip syair-syair abad pertengahan. Apalagi kita yang ajam, yang non Arab, pasti lebih kesulitan lagi. Makanya kalau kita nggak mau salah kaprah untuk memahami hadis itu, kita nggak mau antem kromo dalam memahami hadis, mestinya kata-kata asing itu nggak cukup kita buka di kamus aja kata-kata yang termuat dalam hadis itu. Kita mesti membawa kata itu ke konteks zamannya. Karena hatta orang Arab pun kadang-kadang kebingungan dan mereka mencoba mencari apa makna tepat dari kata ini di syair-syair terdahulu, syair-syair zaman skolastik abad pertengahan. Yang keempat ada ta'wilu mukhtalifil hadis. Baik. Kalau hadisnya udah ketemu dan sahih, kita menemukan hadisnya beberapa sahih juga. Kita juga udah menerjemahkan kata-kata yang aneh dalam hadis itu, yang gharib. Selanjutnya kita ternyata menemukan sebuah perbedaan. Di satu hadis lahiriahnya bilang Rasulullah mengatakan bahwa hukum ini haram. Di hadis yang lainnya kita temukan sahih juga, hukum ini sunnah, bahkan diperbolehkan, bahkan sunnah. Nah, bagaimana caranya kita mencoba merekonsiliasikan antara dua hadis yang bertentangan ini? Kalau nggak salah udah pernah anak kasih tahu ya, kita pernah sama-sama diskusikan bareng-bareng di awal permulaan kuliah kita semester ini. Ada yang masih ingat nggak cara merekonsiliasikan, mendamaikan hadis-hadis yang bertentangan? Yang pertama al-jam'u, caranya yaitu kita coba kompromikan, kira-kira mungkin nggak dua hadis yang bertentangan ini kita laksanakan bareng-bareng gitu loh. Kalau misalnya masih mungkin dilakukan keduanya secara bersamaan tanpa mengganggu hukum syariat yang lain, kita jalankan dua-duanya pastikan, dan itu lebih arjah, itu yang lebih aman. Yang kedua caranya dengan nasikh mansukh. Masih ada ingat nasikh mansukh? Yaitu dengan menghapus hukum yang datang belakangan. Nasikh artinya penghapus, mansukh artinya yang dihapus, atau bahasa kerennya abrogasi. Karena sebagaimana kita tahu, hukum Islam ini kan turunnya tadriji, perlahan-lahan, untuk bukan berarti Rasulullah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penerap syariat itu memiliki sifat al-jahlu ya. Oh, ini hukum ini kayaknya oke nih, cuma buat manusia yang sekarang lebih oke pakai yang ini aja. Nggak kayak gitu. Fungsinya tadriji kalau kata para ulama, untuk mendidik manusia supaya mereka bisa lebih pelan-pelan dalam menerima Islam. Baik. Yang ketiga caranya ada tarjih, yaitu kita kuatkan yang satu dan kita kalahkan yang lain. Dua-duanya sahih, dua-duanya mungkin hadir di waktu yang sama, nggak pas Rasul di Mekah, nggak pas Rasul di Madinah, misal gitu kan ya. Kalau kalian bisa, ini berpotensi nasikh mansukh kalau kayak gini. Tapi kalau misalnya tarjih nih, dua-duanya sahih, dua-duanya diterapkan dalam waktu yang sama, yang bertentangan ini diterapkan dalam waktu yang sama, maka solusinya ada tarjih. Tarjih itu kita lihat yang lebih maslahat yang mana, yang lebih kuat perawinya yang mana. Nah ini, yang lebih pas untuk konteks hari ini yang mana. Ini salah satu cara untuk mentarjih hadis yang bertentangan. Karena dua-duanya sahih, dua-duanya boleh diamalkan. Tapi yang mana yang lebih kita boleh kita pilih di antara satu antara yang lainnya. Ini metode tarjih. Kita pilih maslahatnya,
kita pilih di antara perawi yang sahih ini, yang paling sahih lagi yang mana? Karena kalau misalnya perawi itu kan ada sikoh, ada di atasnya sikoh ada lagi perawi awsaqul wathaq, sikohnya orang-orang sikoh. Ada lagi gelar para muhadis tuh yang paling tinggi ya, Amirul Mukminin fil hadis. Ketika dua hadis yang bertentangan ini sama-sama sahih, tinggal kita lihat perawinya, kira-kira lebih oke mana perawinya, lebih tokcer mana. Oh iya. Yang kelima ada naqlu aqwalil ulama. Teman-teman, kita membahas hadis ya. Pendapat kita nih kecil kemungkinan adalah pendapat yang baru. Bukan berarti kita nggak bisa memberikan sebuah sumbangsi akademik terhadap perkembangan ilmu hadis, enggak. Cuma besar kemungkinan pendapat kita hari ini udah dibahas sama ulama-ulama terdahulu. Jadi sebagai cara pakewuhan, sebagai cara takzim kepada beliau-beliau, makanya ketika kita membahas hadis tuh jangan pakai pendapat saya, jangan pakai opini saya, tapi kutip juga pendapat-pendapat ulama skolastik. Dan yang terakhir mulakhos, kesimpulan. Itu kira-kira tema yang bisa kita diskusikan hari ini. Dan untuk ujian, saya rasa ini yang lebih pantas keluar, karena memang mata kuliah kita sebenarnya pisau bedah ini, bukan yang di bedahnya tadi kayak hukum-hukum yang kita bahas tempo hari. Itu insya Allah keluar cuma sebagai pendapat aja ya, sebagai tambahan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wa ma taufiqi illa billah, ilaihi atawakkalu wa ilaihi unib. Kalau ada yang mau nanya silahkan via WhatsApp ya. Kayak kemarin pakai voice message aja biar rame WhatsAppnya. Ilaihi atawakkalu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.